Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam Patunggilan. Kembali kita bertemu di dalam renungan dan doa malam dalam masa Raya Paskah tahun 2021. Dan bersama saya untuk beberapa menit ke depan kita akan membangun persekutuan kita walaupun kita tidak bisa bertatap muka dengan langsung. Sebelum mengawali, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 6. Kita pujikan bait pertama dan keempat. Hai masukkanlah. Ya Allah yang Maha Rahim, kami datang bersekutu malam ini meskipun kami tanpa bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami sepanjang kami melakukan perenungan firman pada malam hari ini. Buka setiap hati kami, beri hikmat kepada hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya kami boleh belajar mengerti isi hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami manusia yang rentan terhadap dosa. Kami manusia lemah. Bukalah selubung pada mata hati kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada masing-masing kami. Renungan dan doa malam saat ini dari awal hingga akhirnya kami lakukan dan kami landaskan di dalam iman dan percaya kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai dasar dari perenungan kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari kitab Mazmur pasal 119. Kita akan baca mulai ayat 9 sampai 16. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Demikian bunyi Mazmur Daud. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Tema pada malam hari ini seperti malam-malam sebelumnya, yaitu ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Mutlak bisa diartikan sebagai absolut, tidak terbatas, tidak mengenal alasan, atau tidak mengenal pengecualian. Dan judul perikop bacaan ini adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pada ayat 9 disebutkan tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Muda di sini
tidak hanya mengacu pada usia, karena usia muda atau tua itu sebenarnya relatif. Tapi menurut pemahaman saya, muda di sini dalam konteks pengalaman hidup. Orang yang masih dalam mencari jati diri, mencari pegangan hidup. Padahal kita tahu, sepanjang hidup manusia adalah proses mencari, proses belajar. Tidak ada manusia yang benar-benar berpengalaman di dalam menghadapi semua tantangan hidup. Artinya ayat ini ditujukan tidak hanya kepada anak-anak atau pemuda, tetapi ditujukan kepada setiap kita, saya dan penjenengan, yang sampai saat ini masih terus berproses menghadapi setiap permasalahan hidup. Bagaimana anak muda bisa mempertahankan kelakuannya tetap bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi di dalam ayat 10 juga dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Dengan segenap hati mengacu pada sebuah keputusan yang mutlak, yang tidak bisa diubah oleh keadaan apapun. Ditandai dengan mentaati firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Dengan mencari Tuhan di dalam doa dan menggemari firman-Nya dan seterusnya. Lantas mengapa harus seperti itu? Apakah itu bisa menyelamatkan hidup? Bukan begitu Bapak Ibu. Ketika kita melakukan hal baik sebagaimana yang Tuhan mau, itu semua adalah bentuk ekspresi hidup kita, pernyataan cinta kita kepada Allah, respon kita terhadap Allah yang telah menyelamatkan kita. Keselamatan kita bukan bergantung pada hal-hal baik yang kita lakukan, karena kita percaya dengan iman kepada kasih karunia-Nya. Sehingga sekali lagi ketika kita melakukan hal baik sebagaimana yang Tuhan perintahkan, maka itu adalah ekspresi cinta kita kepada Allah. Apakah kita mampu? Sesekali kita jatuh, kita tidak mampu. Tetapi kita percaya jika kita bermotivasi dengan kuat, berfokus dengan kuat, kita akan dimampukan bisa menjalankan perintah-perintahnya. Dimampukan menginterpretasikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah kita pahami, bahwa keselamatan kita adalah kasih karunia. Kasih karunia ini dalam bahasa Yunani adalah charis, yang artinya pemberian cuma-cuma. Inisiatifnya adalah dari si pemberi, tidak memandang kelayakan si penerimanya. Jadi keselamatan ini adalah mutlak, inisiatif dari Allah, tanpa campur tangan manusia. Oleh sebab itu wajar jika kita harus merespon dengan totalitas hidup kita, sepenuhnya, mutlak. Karena kasih karunia sudah tersedia. Tidak ada alasan bagi kita untuk setengah-setengah membalas pernyataan cinta dari Allah. Karena Allah begitu cinta kepada kita. Karunia keselamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak, sebenarnya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tujuannya hanya satu, untuk mengembalikan manusia kepada rancangan mula-mula Allah, yaitu menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Manusia yang kembali memiliki moral dalam standar kesucian Allah. Manusia yang dapat kembali bersekutu dengan penciptanya. Manusia yang dapat menemukan tempatnya di hadapan Allah, dan sebaliknya, manusia yang bisa menempatkan dia secara benar di dalam kehidupannya. Hanya manusia yang bermoral Allah, yang menanggalkan kodrat dosanya dan mengenakan kodrat ilahi, yang bisa berjalan dan bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya orang percaya harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus, belajar mengenal Tuhan melalui Alkitab, menggeluti firman-Nya setiap hari. Orang percaya juga harus memperhatikan pembentukan Allah melalui segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita tahu pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun ya kita alami. Dampaknya sangat besar, mengubah tatanan hidup manusia di seluruh penjuru dunia, dalam segala aspek, dalam tata pergaulan, tata ibadah, tata perjamuan, semuanya.
Dampaknya dialami dan dirasakan dari orang tua sampai anak-anak. Dialami baik pekerja maupun pengusaha, orang miskin maupun orang kaya. Kita tahu dalam diskusi-diskusi pakar-pakar ekonomi, bisnis, mentor-mentor perusahaan raksasa mengatakan dampak ekonomi dari pandemi ini bahkan tidak bisa diprediksi, tidak berpola, belum ada tren sebelumnya. Tidak ada gambaran yang jelas dan pasti bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi dan memulihkan. Seperti kita tahu, banyak perusahaan-perusahaan besar dan kecil yang tutup, merumahkan ribuan karyawannya, dan mungkin mereka tidak tahu kepastiannya kapan bisa memulai bisnis kembali. Kondisi ini tentu mengguncang setiap dari kita, termasuk anak-anak Tuhan. Bahkan sebagian dari kita sudah mulai kehilangan pegangan, kehilangan rasa percaya. Kondisi ini belum pernah kita alami sebelumnya, belum ada patronnya bagaimana cara menghadapi kondisi seperti ini. Tapi malam hari ini kita diingatkan kembali melalui Mazmur Daud bahwa dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sangat membingungkan, dan seakan-akan tidak tahu arah kemana kita harus berjalan, apalagi kita masih muda dalam menghadapi setiap tantangan hidup, kita bisa tetap mempertahankan hidup kita lurus sesuai panggilan Allah dan bersikap sesuai dengan yang Allah kehendaki, yaitu dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Ketetapan dan janji Tuhanlah yang harus kita pegang. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Mungkin lebih berat dari hari ini, mungkin lebih baik. Namun apapun pergumulan kita, tetap andalkan janji Tuhan bahwa Dia turut bekerja di dalam segala hal untuk kebaikan kita. Allah yang sudah berinisiatif menyelamatkan kita dari dosa, memberi kita keselamatan kekal, adalah Allah yang sama yang bersama dengan kita sampai saat ini. Tentulah bukan Allah yang menegakkan kita, karena frame besar Allah, rencana besar Allah adalah keselamatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pergumulan hidup bisa saja membuat iman kita up and down. Tapi malam hari ini kembali kita diingatkan, mari kita pegang firman Tuhan. Ada janjinya di sana. Dia Allah yang tidak pernah lalai dan gagal memenuhi janji-janjinya. Dan hanya dengan memegang teguh pada firman dan janjinya, maka kita dimampukan menghadapi segala pergumulan hidup. Mungkin bukan jalan keluar yang instan yang kita dapatkan, tapi kita memiliki kekuatan di dalam menghadapi itu semua. Kita diberi hikmat untuk menyelesaikan semua prosesnya. Dan kita keluar sebagai pemenang iman sampai pada garis akhir kita kembali pulang ke rumah Tuhan. Dengan tetap menjaga firman-Nya, kita menjaga kelakuan kita lurus dan baik sebagai pernyataan sukacita, iman kita, respon kita terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita saling menyemangati satu dengan yang lainnya, mendukung satu dengan yang lainnya, mendoakan, saling support dengan apapun yang kita bisa. Karena ketika anak-anak Tuhan bersatu saling support, saling membangun, maka di situ berkat Tuhan akan semakin dicurahkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama menaikkan syafaat-syafaat kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241. Kita pujikan bait pertama, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok.
ucapan syukur yang tak terhingga yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap berkat pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami menyadari itulah yang makin mendewasakan kami, baik secara pemikiran maupun kerohanian kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap proses dan pergumulan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa ada dan bersama dengan kami. Malam ini kami naikkan syafaat-syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk anugerah bangsa yang besar. Bangsa yang saat ini bersama dengan seluruh umat di dunia sedang berperang dan berusaha keluar dari pergumulannya menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkati setiap daya upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk pelaksanaan vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung. Beri hikmat dan bijaksana untuk setiap pemimpin kami, dan sembuhkanlah bangsa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terdampak, baik secara ekonomi, mental, maupun fisiknya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, pulihkanlah kami. Kami berdoa secara khusus malam hari ini juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kiranya memberi hikmat, memberkati supaya setiap upaya persiapan anak-anak kami. Dan biarlah kiranya hanya kehendak-Mu Tuhan yang jadi, karena kami percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk para adiuswo. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu di usia emas mereka. Tuhan semakin menunjukkan cinta dan kasih-Mu, sehingga mereka boleh tetap menikmati kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan terus menjadi berkat bagi anak cucu dan anggota jemaat yang lain. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesabaran di dalam melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memampukan dan memberi hikmat kepada anak-anak-Mu. Memberi kami hati seperti hati-Mu Yesus, yang terus mengasihi, mau memberi diri untuk sesama kami dalam kondisi apapun hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan melalui kami. Kami juga menyerahkan segala pergumulan yang dihadapi gereja kami saat ini, penyelesaian pembangunan rumah kapanditan, pembangunan gereja Bolang, serta program-program PKT, dan secara khusus rencana kegiatan dalam rangka masa raya Paskah yang saat ini sedang berjalan. Demikian juga persiapan rangkaian kegiatan bulan kesaksian pelayanan. Tuhan, sejauh mana yang sudah kami lakukan, kami sadari kami tak akan mampu tanpa campur tangan-Mu. Kiranya Tuhan jangan lepaskanlah kami, pegang erat kami, karena hanya Engkau-lah kekuatan kami. Selanjutnya malam ini kami akan menghabiskan sisa waktu dengan aktivitas kami bersama keluarga. Mungkin kami akan istirahat, tetapi mungkin masih ada beberapa saudara kami yang masih harus melanjutkan pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya sukacita dan penyertaan-Mu tetap boleh kami rasakan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu di gereja ini. Segala doa, permohonan dan ucapan syukur ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mengikuti renungan dan doa malam. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan menyertai kita. Amin.